warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di program Sahur bareng Radio Roja Pontianak, yang dimana pada subuh ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami Radio Roja Pontianak 94,7 FM dan Facebook kami Roja Pontianak. Insyaallah di akhir sesi kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor 0896 9443 6282. Kami ulangi, bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor kami 0896 9443 6282. Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz, tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama di dalam kajian sebelum sahur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama Allah yang husna, dengan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mohon kepada admin Radio Roja Pontianak agar suara saya tidak masuk ke dalam telinga saya juga. Suara saya jangan feedback ke saya.
sekalian, para pendengar Radio Raja Pontianak, Kalimantan Barat, tema yang kita angkat pada kesempatan sahur kali ini adalah yaitu besarnya pahala dan pelipatan pahala amal saleh di dalam bulan Ramadan, serta pelipatan dosa di dalam bulan Ramadan. Pelipatan pahala dan dosa di dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mempunyai kedudukan yang sangat besar. Oleh karenanya, mengerjakan ketaatan di dalamnya mendapatkan keutamaan yang sangat besar pula, dan pahalanya dilipatkan dengan sangat banyak. Sedangkan dosa dan maksiat yang dilakukan di dalam bulan Ramadan juga sangat besar dosanya dan sangat besar mendatangkan kemurkaannya di selain bulan Ramadan atau daripada selain bulan Ramadan. Oleh sebab itulah seorang muslim hendaknya menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini untuk mengerjakan ketaatan dan amal saleh, dan melepaskan diri dari dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita kemudahan untuk mengerjakan amal-amal saleh dan menjauhi dosa-dosa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Tetapi yang perlu diingat bahwa dosa dan maksiat tidak dilipatkan siksanya ataupun besarnya dosa secara jumlah bilangan, baik itu di dalam bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Adapun amal saleh, maka dilipatkan pahala-pahalanya menjadi berlipat-lipat pahala dan ganjaran. Maka kalau seandainya kita boleh katakan pelipatan pahala amal saleh di dalam bulan Ramadan, ini pelipatan berdasarkan jumlah bilangan dan pelipatan berdasarkan besarnya pahala. Jumlah bilangan maksudnya adalah misalkan satu amal saleh dilipatkan menjadi 10 hasanah, kemudian dilipatkan lagi menjadi 700 hasanah, dan terus berlipat-lipat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan besarnya pahala pelipatan yaitu besarnya pahala dan banyaknya pahala dari amal saleh yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Kemudian adapun dosa dan maksiat, maka pelipatannya hanya berdasarkan besarnya berdosa dan maksiat di dalam bulan Ramadan. Yaitu maksudnya melakukan dosa dan maksiat
di dalam bulan Ramadan lebih besar dibandingkan melakukan dosa dan maksiat di selain bulan Ramadan. Dan ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya berdosa di dalam bulan Ramadan, bermaksiat di dalam bulan Ramadan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan di selain bulan Ramadan. Disebutkan di dalam kitab Matalik Ulin Nuha, wa tudha'aful hasanah wa sayyi'ah bimakan fadil ka Makkah wal Madinati wa Baitul Maqdis wa fil masajid. Melipatkan amal saleh dan juga dosa berdasarkan tempat yang utama seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, di masjid-masjid, pada zaman fadil ka yaumil Jum'ah wal ashhuril hurum wa Ramadan, dan juga berdasarkan masa zaman, yaitu seperti zaman-zaman yang utama seperti hari Jumat, bulan-bulan suci, bulan Ramadan. Amma mudha'afatul hasanah fahadha mimma la khilafa fi. Adapun berlipatnya pahala amal saleh, maka ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Artinya, mengerjakan amal saleh di tempat-tempat yang istimewa seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan masjid, maka dilipatkan pahalanya. Mengerjakan amal-amal saleh di waktu-waktu yang utama seperti hari Jumat, kemudian bulan-bulan suci, bulan-bulan Ramadan, maka dilipatkan pahalanya. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wa amma mudha'afatus sayyi'ah, adapun pelipatan dari amal-amal buruk akan dosanya, maka dikatakan oleh sebagian ulama, dan mereka mengikuti pendapat dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kemudian disebutkan dari dalam kitab Matalik Ulin Nuha, qala ba'dul muhaqqiqin qaul Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud fi tad'if as-sayyi'at innama aradu mudha'afataha fil kayfiyah duna kamiyah. Sebagian para ulama peneliti mengatakan dalam perkataan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma tentang pelipatan dosa-dosa atas amal buruk, amal maksiat, sesungguhnya yang mereka maksudkan adalah pelipatan dalam bentuk besarnya dosa tersebut, bukan banyaknya dosa tersebut. Karena memang di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa seorang hamba yang bermaksiat satu maksiat, maka dituliskan satu maksiat saja, tidak dilipatkan. Ini sudah kaidah di dalam berbuat dosa dan maksiat. Makanya yang dibesarkan adalah besarnya dosa, bukan banyaknya dosa tersebut. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dimaklumi. Kemudian telah terdapat di dalam syariat Islam penjelasan akan pelipatan pahala dan ganjaran dari amal-amal saleh. Seperti
khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Al-Qadr ayat 3. Maksudnya adalah bahwa beribadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan. Maksudnya dilipatkan ganjarannya dan dibesarkan pahalanya, dilipatkan hitungan ganjarannya dan dibesarkan ganjarannya. Ya, kalau seandainya anggap biar mudah mengilustrasikannya, dilipatkan jumlah hitungannya dari satu huruf membaca Al-Quran pada malam-malam biasa, bukan Lailatul Qadar, yang diganjar 10 hasanah, 10 kebaikan. Kalau malam Lailatul Qadar, maka satu huruf yang dibaca dari Al-Quran dikalikan orang yang membaca Al-Quran selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Itu kalau dilihat dari pelipatan jumlahnya. Adapun dilihat dari besarnya pahalanya, maka hanya Allah yang mengetahuinya. Dan dua-duanya dilipatkan pahalanya. Jumlah bilangannya dilipatkan pahalanya, besar pahalanya juga dilipatkan. Artinya dibesarkan. Lihat penjelasan Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di beliau, ay tu'adilu min fadliha alfa syahr. Yang dimaksud dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu senilai dari keutamaannya selama 1000 bulan. Fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun min al-amali fi alfi syahrin khadiyatan minha. Maka beramal saleh yang terjadi pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal saleh pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Wa hadha mimma tatahayyaru fihi al-albab, dan ini yang membuat takjub orang-orang yang berakal, wa tandahishu lahul uqul, dan yang membuat merasa luar biasa orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummati ad-dha'ifati al-quwwata wal-quwwa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat terhadap umat yang lemah ini kekuatan dan besarnya pahala. Bilailatin yakunul amalu fiha yuqabilu wa yazidu ala alfi syahr, yang mana dengan satu malam jadilah beramal di dalamnya senilai bahkan lebih banyak daripada beramal selama 1000 bulan. Umru rajulin mu'ammarin umran tawilan naifan wa thamanina sana, yang senilai dengan umur seseorang yang diberikan umur panjang, yaitu 80 tahun lebih. Nah, ini termasuk amal saleh yang dilipatkan pahalanya di dalam Ramadan. Begitu juga dalam umrah Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, umratun fi Ramadan taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i. Berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji atau berhaji bersamaku. Kata Imam Al-Mula Ali Al-Qari di dalam kitab Mirqatul Mafatih, yang senilai haji maksudnya tu'adilu wa tumathilu fi thawab, yaitu senilai
dan semisal dalam pahalanya. Dan tidak diragukan lagi bahwa pahala berhaji bertambah atas pahala berumrah dengan berlipat-lipat banyaknya. Sesungguhnya haji adalah salah satu rukun Islam. Dan telah terdapat di dalam beberapa hadis penjelasan keutamaan ini. Ya, seperti misalkan terdapat beberapa perkataan para ulama salafus saleh bahwasanya mereka berpendapat tentang dilipatkan pahala amal saleh dalam bulan Ramadan dan juga besarnya dosa di dalam bulan Ramadan. Seperti perkataan Abu Bakar bin Abi Maryam bahwasanya beliau mengatakan tentang guru-guru beliau, "Idza hadara syahr Ramadan fambasitu fihi bin nafaqah, fa inna nafaqah fihi mudha'afah kan nafaqah fi sabilillah, wa tasbihatun fihi afdal min alfi tasbihah fi ghairihi." Jika telah datang bulan Ramadan maka bersedekahlah karena bersedekah di dalam bulan Ramadan dilipatkan seperti orang bersedekah pada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang bertasbih di dalam bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 tasbih pada selainnya. Kemudian juga perkataan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, "Shaumu yawmin min Ramadan afdalu min alfi yawm." Berpuasa satu hari dari bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 hari yang bukan bulan Ramadan. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihah. Dan mengucapkan subhanallah di dalam bulan Ramadan lebih utama daripada mengucapkan 1000 subhanallah di selain bulan Ramadan. Wa raka'atun fihi afdalu min alfi raka'ah. Dan satu rakaat dalam bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 rakaat di dalam bulan selain bulan Ramadan. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Yang jelas ringkasannya bahwa pelipatan ganjaran amal-amal saleh dalam bulan Ramadan belum terdapat di dalam syariat penjelasannya secara rinci, akan tetapi hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk beramal saleh di dalam waktu yang fadilah, waktu yang utama. Hadza wallahu a'lam. Silahkan kepada pertanyaan. Silahkan, suaranya nggak kedengeran. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz atas penyampaian ilmu dan nasihatnya. Naam, para pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah di Kuburaya. Ustaz, bagaimana cara menjaga hati dari penyakit-penyakit hati seperti ujub, yakni ketika di bulan Ramadan? Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Semua penyakit ujub, baik dalam bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, maka diobati dengan cara membalikan semua kelebihan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dikembalikan kepada Allah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, dia tidak merasa dirinya bangga dengan apa yang dia lakukan, karena dia merasa apa saja nikmat, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang yang berilmu bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis hanya dalam sekejap mata, maka dia mengatakan
disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ketika ia melihat bahwa singgasana Ratu Balqis ada di hadapan Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur nikmat. Intinya agar seseorang terlepas dari sifat ujub, maka sandarkan semua kelebihan, semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya seorang pegawai kantor yang memiliki waktu yang sibuk. Manakah yang lebih utama bagi saya? Apakah membaca Al-Quran dengan tidak mentadabburinya ataukah membacanya dengan mentadabburinya? Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama saya ingin menanggapi tentang sibuk di dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya di dalam bulan Ramadan masih sibuk dunia, mau sampai kapan seseorang memfokuskan ibadah? Apakah di selain bulan Ramadan dia bisa memfokuskan ibadah? Dan mau sampai kapan dia mengejar-ngejar dunia? Kenapa perkataan sibuk itu untuk dunia ada di dalam bulan Ramadan? Sampai kapan dia mencari dunia? Apakah dia tidak ingin untuk lebih fokus akhirat di dalam bulan Ramadan? Karena Rasulullah SAW bersabda, Ibn Adam tafarraq li'ibadati amla sadraka dinan wa asuddu faqrak wa illa malatu yadayka syughlan wa lam asuddu faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, maka pasti aku akan isi hatimu dengan rasa cukup dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Kalau engkau tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan isi kedua tanganmu dengan kesibukan-kesibukan, tetapi kemiskinanmu tidak akan tertutupi. Kalau seandainya tidak memfokuskan memperbanyak ibadah dalam bulan Ramadan, mau sampai kapan? Mau kapan lagi kita memfokuskan beribadah dalam bulan Ramadan? Tadi saya mengomentari kata sibuk tadi. Sedangkan untuk memperbanyak baca Al-Quran atau memahami tafsir, maka asalnya tidak ada pertentangan antara keduanya. Seseorang meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran dengan bercepat sehingga memperbanyak khataman Al-Quran, sehingga dia banyak membaca huruf-huruf dari Al-Quran. Dan seseorang meluangkan waktunya pada waktu yang lain masih di dalam bulan Ramadan untuk membacanya dengan pelan-pelan dan membaca dengan artinya, membaca artinya dan tafsiran. Jadi asal hukumnya tidak ada pertentangan antara keduanya. Tetapi jika memang ada pertentangan karena satu dan lain hal, maka khusus untuk bulan Ramadan diperbanyak hataman Al-Qur'annya. Ya, hataman Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari hamba Allah di Pontianak, Ustaz, mungkin tidak Lailatul Qadar datang di awal Ramadan karena banyak yang sungguh-sungguh mencarinya, diantaranya yakni dengan iktikaf hanya di akhir Ramadan saja. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini tidak ada keraguan di dalam Lailatul Qadar di 10 hari bulan Ramadan. Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadar fil ashr al-akhir min Ramadan." Cari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu dalil tegas rinci dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Adapun orang-orang hanya
bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak bersungguh-sungguh di awal, di pertengahan, maka begitulah manusia. Yang penting dia menggunakan waktunya sebaik-baiknya, baik di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, atau di akhir Ramadan. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan semoga Allah memberikan kita taufik atas ilmu yang bermanfaat. Naam, para pendengar Radio Roja Pontianak, karena waktu kita yang terbatas, jadi kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. Insya Allah akan dibacakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah Ustaz, karena mungkin kajian kita pada pagi hari ini bisa ditutup. Baik, yang jelas setiap muslim harus meluangkan waktunya untuk memperbanyak beribadah dalam bulan Ramadan, dan salah satu penyebabnya adalah karena di dalam bulan Ramadan amal saleh ganjarannya diperbanyak jumlahnya dan diperbesar kisarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga harus menjauhi amal buruk, maksiat, dosa, karena akan diperbesar dosanya, dan juga besaran dosanya akan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang membuat seorang muslim harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai dalam bulan Ramadannya dia malah bermaksiat kepada Allah. Dan ini semua diambilkan dari hadits Rasulullah SAW, ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan dengan amal saleh, karena beramal di dalam bulan Ramadan senilai dengan dilipatkan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak seperti di selain bulan Ramadan. Dan juga, wahai pencari keburukan, cukupkan Anda dalam bulan Ramadan, karena dosa besarannya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika dikerjakan di bulan Ramadan, tidak seperti di selain bulan Ramadan. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kajian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullah taala. Naam, para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, insyaallah untuk jadwal besok kita akan ditemani oleh Al-Ustaz Abdul Rahman Mubarak LC hafizahullah taala. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, baiklah, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama Murattal Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.